Selamat malam. Sekarang jam berapa ya? Ini sekarang what the fuck? Sekarang jam 11.20 tanggal 30 April 2023. Aku lagi bikin video ini di teras rumah for I don't know what reasons. Kayak tiba-tiba kepikiran aja gitu ya, mau video me talking about things I guess, dan rencananya bakal diupload ke YouTube channel www.youtube.com/satyudeva or something like that. I don't know. Hopefully the video will not be cut or edited in any way or form because I want to keep it genuine dan lain-lain. Jadi ya, there will be times where I won't talk or something. That's normal. That's what people do. Bahkan kayak I don't care if you cannot see my face. That's better I guess because my face is fucking ugly. Begitu. Okay, so now that kita udah tahu apa yang bakal terjadi di dalam video ini, langsung saja. Jadi I don't know, I wanna get things out of my head. Kayak kan sekolah banyak libur, and put in other words, kayak sekolah lagi liburan, kayak that's I don't know, I don't wanna say it's a summer holiday guys, karena ya gitu lah, pokoknya libur panjang gitu. Nah, libur panjang katanya. I haven't done much, kayak apa ya, sekolah, kayak event dan lain-lain. Terus selain itu main sama teman gitu sering sih. But other than that, kayak I haven't done anything productive at all. And gimana ya? Oke, kayak sebagai manusia abad ke-21 kita harus berpikir bahwa kita harus melakukan sesuatu yang produktif agar waktu yang kita pakai di dunia ini akan 100% kita pakai dengan baik, dengan benar, dengan produktif. Karena apa? Karena ya untuk menghasilkan sesuatu kita strive to gimana ya, kayak meningkatkan kualitas hidup kita, entah itu dari sisi aspek kayak kekayaan atau ketenangan, kenyamanan, itu semua kayak jadi standard of our like human race I guess. And kayak aku nggak tahu, tapi to put it simply itu kayak pada akhirnya akan it leads to one thing, and ya untuk bisa produktif etc pada ujung-ujungnya ya itu akan lead to the feeling of happiness, ceria, senang secara batin atau bukan physically, like we feel good after we've done something productive. For example, maybe cleaning your desk, cleaning your room, atau bahkan secara fisik kita workout atau jalan. Kayak hari ini aku tidak memakai motor untuk pergi ke sekolah, tapi aku jalan, padahal rumahnya 20 km. Tapi kayak ya itu
menjadi suatu kesenangan bagi orang-orang tertentu. Mungkin nggak untuk aku, mungkin nggak buat kamu, tapi mungkin orang-orang di sana siapa tahu kayak itu menjadi sesuatu novelty buat mereka, kayak jalan atau ya. Me personally kayak aku suka jalan. Why? I don't know, it gives. Kayak kita jangan belandang ke situ dulu, kita track back. Jadi ya, it leads down to happiness, productivity, dan lain ya. Tujuan akhirnya kayak secara nggak langsung itu menjadi suatu reward yang ya kita bisa gapai setelah kita melakukan hal yang tadi kita barusan lakukan itu, kayak being productive, etc. Dan melakukan hal itu tentunya nggak gampang, kayak bakal ada sesuatu yang kita korbanin, entah itu waktu atau mungkin harta, tenaga, banyak sih. Nah kayak, dan aku nggak ngelakuin banyak hal produktif mungkin bisa dibilang selama liburan panjang ini. Am I happy? I guess so, kayak karena happiness nggak bisa diukur dengan meteran atau apa, kayak itu sesuatu hal yang fluktuatif banget kayaknya, dan sewaktu-waktu bisa berubah. Belum tentu kayak you feel good after you've done something productive, but after that kayak let's say katakanlah kamu ke sekolah hari ini jalan kaki, tapi di sekolah nanti kamu nilaimu jelek, atau kayak you had a bad day at school. Is that gonna change anything? Itu kayak trivia question yang nggak mau aku jawab sebenarnya, kayak guys, kadang kata-kata atau pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh menjadi sesuatu yang klise, bahkan retoris gitu, kayak tentu saja ini, tentu saja itu, kayak okay dude, like I don't know, you find out yourself, kayak gitu sih. Dan kita bahas lagi bahwa ya, apakah aku merasa bahagia dengan aku seharianku mungkin cuman nonton YouTube. Gak usah kita kerucutkan, kita bikin lebih basic lagi, kita bilang aja main HP selama sehari mungkin lebih dari 10 jam. Itu menjadi sesuatu yang normal kayaknya. Dan kalau kita melihat humanity as a whole and evolution and ancestors and all that things, dan untuk melihat aku tiap hari 10 jam cuman main HP, itu kayak apakah manusia, the human race, itu sebenarnya berevolusi atau enggak? Karena ya ini byproductnya kayak salah satu, tapi kayak apakah kita akan merasa bahwa itu nihilistik dan lain-lain? Menurutku enggak sih, karena kayak ya lagi-lagi kayak itu sebagai suatu novelty dari setiap orang yang menemukan kebahagiaan di dalamnya. I'm talking bullshit, but just enjoy it. I know I'm gonna regret what I'm gonna say in like 10 years, 5 years even, because to look back at the older version of yourself, it's always going to be like, why did I say that? Or I don't know, kayak gitu. Tapi pada intinya kayak aku harap sebenarnya kayak banyak yang bisa aku lakukan dan lain-lain. Water break.
I'm back. Jadi begitu, kayak sebenarnya kalau dibilang kayak untuk teman-teman atau siapapun itu yang mungkin kenal aku, kayak dan kamu merasa what the fuck, kenapa kok Sajio bilang kayak gini di dalam video ini, kayak well, this is the real version of myself. Like I would say, kayak most of the time di luar sekolah atau di luar kegiatan sekolah lain-lain, kegiatan pertemanan sosial, ya this is me, this is like how I act, how I think, how I talk. Dan ya kayak yang aku tunjukkan di kehidupan sosial akan menjadi versi itu kepada teman ini, kepada teman itu, kepada orang ini itu pasti beda-beda. What the fuck, that's my brother. Okay, I'm back. Kayak yang aku bilang di awal video, kalau misal videonya ini gak bakal di-cut atau apa-apa, ya mungkin sedikit kayak ternyata ujung-ujungnya di-cut juga, bro. No, yes, ya ada yang di-cut juga, but maksudnya kayak nggak dengan software atau aplikasi apapun yang bisa kayak memanipulasi hal ini dan itu. No, kalau dilihat videonya it's not pleasing in the eye, kayak on the eye, karena ya apa yang kamu lihat, kayak muka aku hitam tanpa kayak racist undertones atau apa gitu, ya emang nggak kelihatan aja, kayak sini kelihatan tapi kayak kalau di sini nggak kelihatan juga. Well, it doesn't really matter how I look, at least ya. Oke, kita lanjutin yang tadi dulu. Kayak ya balik ke yang tadi, apa yang aku tunjukkan ke kehidupan sosialku juga pastinya beda dengan apa yang sebenarnya bisa aku ekspresikan gitu sih. I don't know, udah kayak terbiasa dengan hal itu, kayak pastinya dengan orang-orang tertentu atau apa gitu bakal ada tendensi, dan aku kira dan aku rasa kayaknya kita semua udah tahu tentang hal itu sih, kayak ada hal-hal yang nggak bisa kamu bilang ke semua orang, to put it simply. And yeah, this is ya kalau semisal kalian kayak kurang suka atau mungkin malah kayak wanna hear more, just let me know. Kayak ya ini bahkan bukan sisi yang mungkin teman-teman terdekatku tahu, because of course there are things that I keep from them, from knowing, tambah aku sadari juga gitu, kayak secara otomatis pikiranku bakal bilang kok ya jadilah orang ini, jadilah orang itu. Aku nggak akan bilang kalau aku faking myself atau kayak memasang no, fuck that. Kayak secara sosial kalau kamu mau berhasil ya mau nggak mau, kalau yang aku pikirin kayak gitu, kayak at least kayak mungkin ada yang bisa membantah itu, kayak ya just be you. Tapi kalau kamu menjadi be you ke semua orang, kapan kamu akan refleksi ke dirimu sendiri gitu yang aslinya? Kalau semisal mereka taunya kamu itu kayak semua orang, I don't know, kayak aku sok bijak dengan hal kayak gitu. Aku mengharap kayak ada orang yang nantinya bakal kayak nge-quote di komen, kayak ada tanda kutip gitu, Sajio Driver 2023 30 April jam 11. Tapi enggak, kayak ya intinya yang tadi gitu lah gitu. Dan gimana ya, kayak aku mau ngebahas kalau kayak betapa pentingnya lingkungan.
setidaknya dengan pengalaman yang udah aku alamin gitulah, kayak how I felt especially during kayak ya liburan panjang ini, karena itu menjadi sesuatu yang memberi dampak cukup banyak. Karena ya kalau misal nggak di rumah ngapain lagi kalau nggak ketemu sama teman, ya kan. Ujung-ujungnya nanti kalau misal kamu bilang kan bisa ke sekolah, ya nanti di sekolah ketemu teman lagi, terus habis itu nanti habis di sekolah ketemu teman lagi, teman doang. What the fuck. Okay, seriously, kayak aku ngerasa kayak ada yang bilang kalau circle itu buruk, kayak atau circle itu kayak kalian membatasi, kayak oh aku nggak bisa temenan karena sama ini karena mereka ada di suatu perkumpulan ini, kayak suatu sphere ini, suatu circle. Okay, kayak I get it, but manusia atau bahkan makhluk hidup saja ya, makhluk hidup secara general itu udah melakukan itu semenjak peradaban dimulai, atau bahkan sebelum itu. Kalau misalnya kita lihat ada segerombol dinosaurus atau segerombol mamalia, segerombol kucing, anjing, mereka hidup berdampingan. Maksudnya berdampingan ya mereka punya kelompok-kelompoknya sendiri, dan itu sudah diadaptasikan ke evolusi selanjutnya gitu. Tidak cuma di satu spesies tapi juga mayoritas spesies kayaknya gitu juga. Oke, kita nggak usah bilangin secara saintifik tapi secara mentally gitu. Kayak kalau secara mentally pasti kalau misal kita berada or we belong in one specific group yang itu tuh pemikirannya sama kayak kita, bukan sama ya, kayak ya sepemikiran, orang itu sepemikiran sama kita, terus habis itu mereka punya interest yang mirip sama kita atau mungkin sama, tentunya itu akan bikin kita tambah nyaman, kita tambah mungkin bisa produktif, mungkin, atau mungkin berada di orang-orang yang like minded. Itu yang pasti akan bisa membuat kita itu mengeluarkan atau ya mengekspresikan diri kita yang sebenarnya, entah itu mungkin bagian kecil aja atau seluruhnya, ya tergantung sama circle tadi itu. Nah, untuk milih suatu perkumpulan pertemanan itu ternyata hal yang penting juga ya, kayak, dan aku nggak akan mau membatasi diriku sendiri untuk kayak cuman oh ini satu-satunya circle yang akan aku masuki dan aku akan bertahan di sana selamanya. Ya tembakan kembali ke tadi itu, kayak hal itu bisa terjadi, bisa, tapi kan sangat susah, dan menimbang bagaimana hal-hal di dunia itu kebanyakan berubah, hal itu akan sangat susah untuk di-keep gitu. Kayak ya kamu pikirkanlah, apakah teman-teman SD-mu dalam jangan kata dalam kurun waktu 10 tahun 10 tahun ke depan, akankah mereka sama gitu? Bahkan aku kayak ketemu sama temanku yang udah ya 3 tahun gitu, 3 tahun gak ketemu, apakah mereka masih orang yang sama? Baiklah kalau semisal kita masih bilang mereka ya masih ada segelintir orang yang kita tahu dulu, tapi kayak ya pastinya mereka berubah dengan kondisi mereka yang berubah, pertemanan mereka juga berubah banyak gitu. Dan apakah kita kayak membiarkan itu, kayak nggak boleh, aku pokoknya harus di circle ini terus, kayak
No, kayak tentunya kamu sendiri juga nantinya bakal berubah, dan itu suatu hal yang normal gitu. Aku sudah mulai menerapkan bahwa itu suatu hal yang normal. Dan ya gimana ya, sorry, untuk membiarkan perubahan itu terjadi selama itu baik dan selama itu masih kayak segaris, or like segaris itu bukan bahasa Indonesianya, kayak kalau di Inggris tuh kayak as long as it is aligned with how our mind likes us, kayak ya itu bagus-bagus aja, walaupun ya mau itu perbedaannya sangat signifikan, selama itu bagus untuk kita juga dan untuk mereka, dan why not gitu ya. Gitu sih, kayak aku memiliki pola pikir yang cukup, I don't know, aku nggak mau put a statement on that, kayak aku juga nggak tahu. Nah ya itu kayak pada ujung-ujungnya juga nanti orang-orang ada yang entah kemana, entah main kemana, udah main sama mereka yang baru atau apa, kayak apalagi di masa-masa kayak rentan umur segini, kayak I'm fucking 16, I don't know shit, itu masih sangat wajar untuk terjadi. Tapi yang lebih wajar dari itu adalah ketika kita membiarkan kata-kata kita yang berbicara bahwa kayak itu hal yang sangat sering terjadi, itu adalah bagian dari hidup manusia, itu adalah suatu seleksi alam dan itu natural gitu. Action atau bukan action ya, kayak it's easy to say tapi kayak it's hard to witness. Itu susah untuk dilihat tapi itu gampang untuk dibicarakan gitu. Kayak ya ketika kamu menjadi orang yang pertama untuk merasakan hal itu dan kayak semisal perubahan itu terjadi, apakah kamu langsung oh aku tahu ini dan ini normal gitu, kayak pastinya kamu akan merasakan suatu sensasi emosi, bukan emosi, emotions, kayak perasaan gitu yang pada saat itu kamu mungkin nggak bisa contain, kamu nggak bisa keep ke dirimu sendiri karena ya kamu merasakan itu secara pribadi gitu, kamu merasakan itu first hand, orang pertama gitu yang merasakan. Kalau kita melihat aku bicarain kayak gini kan ya itu aku menaruh perspektifku menjadi orang ketiga, atau mungkin ya bisa dibilang aku nggak secara langsung merasakan hal itu gitu, makanya aku bisa bilang kayak gini. Tapi mungkin kalau aku ngerasain sendiri beda cerita ya, karena itu balik lagi kayak ke pengalaman masing-masing ya. Gitu sih, kayak I don't know, kehilangan sesuatu tuh ya berat, mau itu sesuatu yang kayak dampaknya itu kecil atau besar di hidupmu, pada suatu saat ketika kamu apa ya, kamu merasakan sendiri, tentunya itu kan menjadi suatu hal yang tidak mengenakan dan pada akhirnya kamu ya akan menemukan kamu di posisi yang gak enak. Pastinya semua orang udah pernah ngerasa kayak gitu lah ya, kayak aku juga pernah, kalian juga pernah. Aku yakin tidak ada orang yang gak pernah merasakan kehilangan. Ya kehilangan bukan semena-mena tentang harus tentang apa, kayak relationship, kehilangan benda, kehilangan suatu item di game, atau kehilangan apa ya,
pokoknya kehilangan gitu. Kayak itu sesuatu yang kita itu sudah terbiasa, dan suatu hari atau kayak suatu saat gitu udah nggak di tangan kita lagi, ya pasti rasanya nggak enak lah. Pada akhirnya kayak dalam kurun waktu tertentu kita akan merasakan suatu perasaan yang ya itu tidak mengenakan buat kita sendiri gitu. Nah itu yang kadang butuh pembiasaan, butuh adaptasi. Kayak ya ini juga termasuk salah satu topik dari yang tadi ya, kalau misal kita ngeliat salah satu teman kita itu tiba-tiba berubah atau ya itu cara kita untuk mengadaptasi ke mereka, bukan mereka ke kita, karena yang berubah mereka kan. Otomatis kita kehilangan sesuatu hal yang kita itu we are used to. Kayak kita terbiasa sama mereka yang kayak gini, tiba-tiba mereka udah nggak kayak gitu. Nah to put it simply itu kayak gitu. Nah gimana cara kita adaptasi dengan mereka yang baru? Itu sih yang kadang susah untuk dilakukan, karena ya menimbang berapa bobot hal yang kita anggap ini, kalau semisal itu berat akan sangat susah untuk bisa terbiasa kembali. Untuk memulai dari nol lagi ya itu susah. Aku kayak mendramatisir ini banget ya, karena mungkin kayak dalam posisi ini aku sedang merasakan hal itu gitu. Kayak itu cringe banget, like what the fuck. Tapi kayak kalau semisal aku obrolin kayak gini, kayak aku jadi tahu kayak audacity-nya gimana, kayak sebenarnya tuh bobotnya tuh seberapa sih. Nah itu tuh jadi bikin aku sadar kayak ternyata ini bisa diomongin, ini bisa diobrolin, mungkin nggak sama orang lain, mungkin bisa kayak sama kamera kayak gini nanti yang akhirnya juga aku upload. Karena I don't know, kayak aku tahu nggak bakal banyak orang yang nonton ini. Kayak ya itu sesuatu hal yang bagiku ya, nanti kalau misal orang-orang tiba-tiba find out about this video, I can easily kayak nge-private atau bahkan nge-delete itu. Kayak itu masih dikontrol, masih ada di it's in my control, because dan aku punya otoritas untuk melakukan itu, karena ya itu masih ada di tanganku. Udah, intinya kayak gitu. Ya begitu sih, untuk memulai dari awal lagi, untuk memulai dari nol lagi itu sesuatu yang sulit. Aku pernah melakukan tentu dengan umurku yang segini aku juga masih minim pengalaman ya. Kayak apa sih sebenarnya yang aku baru alamin gitu, kayak dari ke kehidupan ini tentunya masih sangat sedikit. Tapi ya dengan apa yang udah aku raih, udah apa aku lalui, dan akhirnya aku mau nggak mau harus pelajari juga gitu. Secara ya ada yang memang sengaja aku pelajarin, ada yang memang ternyata hidup yang ngajarin. Ya itu balik lagi sih, kayak kamu mau nggak kayak belajar dari apa yang udah terlalui dan bla 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 bla. Ya itu udah di tangan masing-masing, udah di telapak kaki kamu. Nah gitu gitu intinya. Jadi ya ada yang pernah bilang kayak bukan ke aku, kayak ke orang lain yang nanti akhirnya bilang ke aku gitu, kayak intinya tuh bakal lebih susah untuk bisa meraih dari 0% sampai 1% dibandingkan dari 1 ke 10, 10 ke 20, 20 ke 50, 50 ke etc etc. Karena kalau misal kita mulai dari 1 ke 10, otomatis kayak grounding atau kayak landasannya itu sudah terbangun, kayak fondasi pakai bahasa tukang di sini udah ada fondasinya. Tinggal bagaimana caranya kita bisa melanjutkan
hal itu agar bisa menjadi ya sesuatu yang akhirnya terbangun gitu. Akan lebih sulit bagi kita kalau semisal kita mulainya dari awal, dari nol, dimana belum ada apa-apa dan kita benar-benar harus bisa mencari dari mana kita harus mulai dan lain-lain. Kadang itu yang sih bikin bingung. Ternyata bikin kayak gini cuma 30 menit, gue kira kayak udah sejam gitu. Dan ternyata jerawatku berdarah kayak aku mainin gitu, kayak terus apa gunanya skincare ya. Itulah, jadi ya mungkin itu dulu yang mau aku omongin di video ini ya. Oke, makasih udah. Kalau misal benar-benar ada yang dengerin sampai akhir gitu dan kalian penasaran sebenarnya kayak apa hal-hal lain yang aku omongin, mungkin bisa diomongin ke aku secara personal atau